Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasul fathah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita yang kemarin tentang amal-amal yang seharusnya kita lakukan di bulan Zulhijjah, karena di 10 awal bulan Zulhijjah termasuk waktu-waktu yang fadilah. Kemarin sudah kita bahas yang pertama tentang keutamaan amal soleh secara umum di bulan Zulhijjah, yang pahalanya lebih baik, lebih banyak dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan jihad di jalan Allah saja kalah banyak dibanding dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian khususnya di tanggal 9 Zulhijjah ada puasa Arafah, yaitu puasa ketika para haji sedang wukuf di padang Arafah, yang fadilahnya adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah bagi yang diberi kelonggaran menunaikan haji dan umroh dan haji di tanah suci. Kemudian yang keempat adalah berkorban. Untuk orang-orang yang sudah diberi kemampuan di bulan Haram, maka itu ada kewajiban untuk berkorban. Diawali dari perintah Allah di surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, kami Allah sudah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak, maka bersyukurlah dengan cara melakukan amal perbuatan yang baik. Contohnya apa? Contohnya sholat. Maka fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu untuk Tuhan kamu. Kalau orang-orang musyrik mereka beribadah untuk berhala-berhala mereka, maka kamu wahai Muhammad dan orang Islam, ibadahmu yaitu satu untuk Allah Ta'ala. Wanhar, dan juga sembelihlah korban untuk Allah Ta'ala. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala yaitu menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha atau di 3 Ayam Tasyrik. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda,
Ma'amila ibnu Adam yawan nahr, tidaklah beramal berbuat anak Adam di mana manusia di hari nahr, hari penyembelihan tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, amalan akan suatu amalan ahfalau yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla min hiraqati dami dibanding dengan mengalirkan darah bimakna menyembelih korban. Jadi pada hari nahr itu amalan-amalan yang paling baik adalah menyembelih korban dibanding dengan amal yang lainnya, dengan baca Quran, dengan apa dan sebagainya, ya. Wa innahu la yati yaumal qiyamah, dan korban-korban yang kau korbankan itu besok akan datang pada hari kiamat dikurniakan dengan tanduk-tanduknya, wa lafiat dan juga kuku-kukunya, wa asrat dan juga rambut-rambutnya, datang di hadapan Allah untuk memberikan pembelaan kepada yang dulu pernah berkorban. Wa inna dama la yaqa'u minallah, dan sungguh darah dimakna niatan amalan yang dilakukan itu akan sampai pada Allah Azza wa Jalla, dimakanin di tempatnya qabla ayyaqa'a al-ardi fatinu biha nafsana, sebelum darah itu jatuh ke bumi. Jadi ketika di sini pemeriksaan ini, kemudian darah itu akan jatuh ke bumi. Lah sebelum darah jatuh sampai di bumi itu niat kita sudah sampai di hadapan Allah. Artinya sudah diterima Allah. Artinya begitu cepatnya Allah akan menerima korban dari hamba-hambanya. Ya. Terus kalau pada zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad, orang-orang musyrik itu kalau menyembelih korban kemudian ada sebagian darahnya yang diberikan pada berhalanya, ada sebagian yang dagingnya dan sebagainya, ya. Terus Allah berfirman, la yanawatukum wa wala dima'uha, tidak akan sampai kepada orang itu darah dan dagingnya. Allah enggak butuh darah, Allah enggak butuh daging. Walaupun yang utamakum akan tetapi akan sampai kepada itu rasa takwa kamu, kemauan kamu untuk menunaikan perintahmu yang akan sampai di hadapan Allah. Jadi lagi kalau berhala itu butuh makan, Allah enggak butuh makan. Kemudian nanti daging korban akan dibagi kepada orang-orang yang benar. Jadi monggo satu, kalau kita sudah mempunyai keinginan atau kemampuan, monggo berazam, bertekad bulat untuk bisa korban di hari raya Idul Adha. Lah kalau belum bisa bagaimana? Niat dulu. Kemudian kalau belum bisa tahun ini, tahun depan, ya. Belum bisa tahun depan, depannya lagi. Rasakan depannya lagi, ya. Depannya lagi, kemudian saya tahu alhamdulillah konduwe niat daripada sering dulu niat. Jadi harus punya niatan. Kenapa? Karena niat itu akan mendapatkan pahala. Jadi akan itu niat-niat yang kita niatkan itu sudah mendapatkan pahala di hadapan Allah. Kemudian niatnya monggo diluruskan hanya untuk mencari pahala dan balasan dari Allah. Karena niat yang tidak ikhlas akan menjadikan amalnya menjadi rusak, ya. Ingin dipuja, ingin dipuji dan sebagainya harus kita hindarkan, ya. Jadi kita kalau berkorban atau amal yang lainnya harus lillahi ta'ala, jangan sampai tercampur dengan niatan-niatan yang lainnya. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda,
Ya ayuhan nas wahai sekalian manusia, inna ala kulli ahli baitin sesungguhnya tiap-tiap anggota keluarga itu fi kulli amin di setiap tahun. Kalau bisa tiap ada urhiyatan, yaitu ada korban. Jadi kalau bisa itu korban itu tiap tahun kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa ya 2 tahun sekali, nggak bisa lagi 3 tahun sekali dan terusnya. Ya, insya Allah kalau kita berkorban, Allah juga akan memberikan berbagai macam balasan jika sampai besok di akhirat. Karena ada juga sebagian orang yang kadang-kadang berpaham, dan ini wis korban, saya rasa korban, saya pengen wis tahu. Yaitu boleh saja, tapi lebih baik kalau diusahakan tiap tahun kalau bisa. Sholat Jumat itu setiap Jumat mboten dak dino. Kalau subuh ya tiap pagi, mboten tiap jam. Korban juga itu setiap tahun sekali kalau bisa, namanya istiqomah. Dan amal adalah amal yang disenangi Allah. Ahabul amali ilallah al-tawwa inqona. Amal yang paling dicintakan amal yang mutawamah, yang terus-terus meskipun cuma sedikit. Jadi kalau bisa ya kita korbannya tiap tahun ya. Nah, kalau nanti di masjid kita semakin banyak tahunnya semakin banyak yang berkorban. Sampai di satu tempat kalau saya di daerah Magelang atau itu satu desa jatahnya itu bukan kok cuma 5 kilo, orang itu kan jatahnya 10 kilo. Setiap rumah itu jatahnya 10 kilo. Karena yang korban banyak daripada yang tidak kan banyak yang korban. Ya, nah, demikian juga mungkin nanti di desa kita ataupun masjid kita ini, semoga ke depan ya nanti korbannya tidak 1 sampai 7 orang, 1 sampai 2 keluarga. Ya, sapi limusin mungkin, limusin nomor Toyota, Toyota tadi kijang mungkin, sapinya tadi kijang. Terus kemudian bagi yang sudah panjang sudah niat mau berkorban, maka sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah sebaiknya tidak potong kuku, tidak potong rambut, ya. Tapi bersabda, man kana lahu dikun, barang siapa yang dia sudah punya hewan untuk dikorbankan, yang tahu yang akan dia korbankan, fa'idha uhilla hilalun Dzulhijjah, maka ketika sudah muncul hilal itu bulan sabit, tanda 1 bulan baru, fala yaqudanna min sya'rihi, maka jangan sampai memotong rambutnya, wala min alfarihi, dan juga kukunya, sayang sedikit pun, hatta yudhonya sampai menyembelih korban. Jadi keluarga-keluarga yang sudah niat untuk berkorban, karena korban itu untuk 1 keluarga, bukan 1 orang. Contohnya, Allahumma taqabbal min Pak Bambang wa ahlihi. Ahlinya siapa? Ya keluarganya, anaknya, istrinya. Ya, sehingga yang enggak boleh motong rambut dan ya seluruhnya, karena dia juga ingin berkorban. Ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 habis sholat Idul Adha, terus nyembelih korban baru motong kuku. Ya. Lah kenapa kok begitu? Yang pertama itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, nanti sedikit banyak mengurangi fadilah orang yang berkorban. Yang ketiga ada yang menisbatkan seperti orang yang haji. Orang yang haji itu kalau belum tahallul ya belum boleh motong rambut, gitu. Padahal kalau boleh motong rambut, kita yang korban juga begitu, diibaratkan sebagai orang haji, sebelum tahallul ya belum boleh motong rambut. Ya.
darah putih gatal dikeramasi. Intinya kita bagaimana supaya bisa menjalankan amal itu sesempurna mungkin. Seperti Nabi Ibrahim ketika diberi perintah untuk beramal, beliau itu selalu menunaikan dengan kesempurnaannya supaya besok kita mendapatkan pahala yang sempurna. Terus kemudian bagi yang sudah mampu kok nggak mau bagaimana? Nabi maaf saja mengancam bagi orang yang dia mampu berkorban tapi nggak mau berkorban, ya. Ini ada. Di Nabi bersabda bahwa barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sujud atau tempat sholat kami. Nah, kenapa? Karena termasuk orang yang maaf saja kurang mengindahkan. Man kana usahatun walam dohi. Barang siapa yang dia punya kemampuan tapi tidak berkorban palanya robbana musolana, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Kita semuanya, utamanya yang sudah diberi kemampuan, monggo berusaha untuk bisa berkorban. Insya Allah amal-amal kita tuh tidak akan muspro. Duit 3,5 juta sedino tok, gitu. Saya boleh setahun lah ngapunten. Apa yang kita korbankan akan menjadi tabungan kita di hadapan Allah. Besok kalau kita sudah sampai di akhir Bapak Ibu, kita nggak butuh duit, nggak butuh harta. Yang kita butuhkan adalah pahala. Yang perlu dapatnya bukan jangan tapi di dunia. Jadi di dunia itu saatnya kita beramal mencari pahala yang besok akan kita berikan besok di akhirat. Makanya orang-orang yang beriman itu salah satu saja adalah beriman yakin dengan adanya barang yang gaib. Yang sekarang itu pahala termasuk pahala yang gaib, belum kelihatan. Ya. Kalau masih di dunia, uang itunya tanpa pahala itu cerita. Gimana Pak? Duit kali pahala pilih putih. Duit kali pahala pilih putih. Pilih duit mergone duitnya nyoto. Pahalanya lagi cerita. Tapi besok di akhirat uang itu tinggal cerita. Ben aku didit oke kapan ben tinggal cerita. Pahala nyata. Hanya kita harus mikirnya sampai di akhirat, jangan cuma sampai di dunia. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan, korban-korban itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena taat itu bil imtithali awali wa tinabi nawali, dengan menjalankan perintah-perintahnya meskipun berat, meskipun harus berkorban, korban waktu, tenaga, pikiran, dan itu adalah untuk tekanan kepada Allah Ta'ala. Dan takwa kita akan menjadikan kita orangnya di hadapan Allah. Maka di dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-22 ayat yang ke-32, la yananallaha luhumuha wa la dima'uha. Tidak akan sampai ke dalam itu daging-daging korban dan darahnya. Walakin la'ata minkum, akan tetapi yang akan sampai ke hadapan adalah tingkat ketakwaan kamu dinilai Allah menjadi orang yang takwa akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena saudarakum, demikian itulah
Allah Ta'ala menundukkan hewan korban tadi untuk kamu. Disembelih manut itu karena Allah Ta'ala menundukkan dia untuk kamu. Litukabruha, supaya kamu mau mengagungkan Allah dengan syiar Allah. Mulai dari sholat Idul Adha, nyambungan dan sebagainya. Allah mahadakum atas apa yang Allah berlaku kepada kamu. Kamu berdoa karena Allah sudah menjadikan petunjuk untuk kamu. Jadi kalau Bapak Ibu kita seperti karena orang belum diberi petunjuk, yang belum tahu kadang yang enggak mau artinya enggak menjalankan. Sholat 5 waktu kalau yang belum diberi petunjuk ya enggak mau melaksanakan, merasa berat, apalagi berkorban, ya. Tapi kalau sudah diberi petunjuk maka dia akan senang kalau besok akan datang di hari kiamat dengan segala-galanya datang kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita di saat orang itu kita pertolongan. Wa paling dan bersedia kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita semuanya usahakan mewujudkan takwa kita dengan cara berkorban khususnya pada hari akhir, sehingga nanti Allah yang akan mengganti kepada kita. Kemudian ikhlas atau niat atau ucapan ketika kita menyembelih korban itu ucapannya bagaimana? Dari Anas dia berkata, bahkan Nabi SAW di bahasa ini, Nabi pernah ketika menyembelih 2 kibas Amlaka ini yang keduanya bertakluk di mana sudah mau syarat. Fara'aituhu bihan qaddamu ala sifatina. Maka aku lihat Nabi meletakkan kakinya didake kepada sikapnya di mana punggungnya ataupun lehernya. Yusaminya kemudian Nabi berbasmalah Bismillahirrahmanirrahim Al-Takbir dan bertakbir Allahu Akbar antara umat biar kemudian menyembelih dengan tangannya tadi diawali dengan Bismillah terus bertakbir, terus nanti kalau digabung dengan yang lainnya terus disebut nama pengkorbannya, ya. Ini kemudian Bismillahi Allahumma taqabbal min, siapa namanya, ya. Ada nanti min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammad dan juga keluarga Muhammad, wa min umat Muhammad dan juga untuk umat Muhammad, karena Nabi punya umat. Kalau kita ya dengan keluarga kita, Allahumma taqabbal min, siapa namanya, ya. Nah kalau sampai ya tuh Allahumma taqabbal min ma'a wa ahlihi abdi wa ahli, dan sampai yang ke-7, ya. Baru kemudian terus tumantu abdihi, kemudian disembelih dengan ini. Jangan sampai nanti niatnya keliru, ya. Karena nanti juga niatnya tidak akan sampai pada Allah sana. Ini yang sudah insya Allah sudah sering kita lakukan, jangan sampai nama-namanya keliru. Makanya panitia diteliti, ya. Dulu ada pernah ya di lain tempat ya, saya juga jadi panitia, ada namanya itu umumnya Pak Bambang dan 2, ini Pak Bambang ditulis, semuanya ditulis, ya. Akhirnya yang lainnya tidak ditulis, kenapa? Karena ada 7, ya. Yang hati-hati ditakjinkan dulu, dijelaskan dulu ini siapa, ya. Kemudian yang disebut adalah kepala keluarga, ya. Kalau masih ada bapaknya Pak Bambang, Allahumma min Pak Bambang wa ahli. Yang sudah tidak ada bapaknya ya ibunya kepala rumah tangga, Allahumma Bu Sinten, ya, dakwah ahliha dan ahlinya. Dan yang mau ngecek pun tidak apa-apa.
Nah, ini untuk yang izin lah. Ini untuk niat jangan sampai keliru biar nanti yang berkorban juga mendapat kebaikannya. Kemudian hewan yang dilarang untuk berkorban. Nabi bersabda, "Qala arba'un la tazu fil amdhiyah." Ada 4 hal atau 4 ciri hewan yang tidak boleh untuk dikorbankan. Yang pertama, al-awramu qainun awruha. Yang pertama adalah buta. Hewannya itu buta, yang jelas butanya. Lah paling-paling meripatnya dipangan dadak dikus. Ini bukan masalah mangan atau bukan mangan. Ini adalah sabda Nabi. Jadi nanti kalau yang cari hewan kurban harus diteliti matanya buta atau tidak. Kemudian yang kedua, wal maridatu bainu marbuha. Yang kedua, hewan yang sakit nanti bisa diteliti dengan dikasih makanan, dirangsang dengan makanan maksudnya ya makanan sapi atau makanan wedhus hasil rambanan. Dia makan apa enggak? Kalau dia makan berarti sehat. Enggak kan berarti tidak sehat. Alhamdulillah jangan dibeli. Diabetes itu kok sehat pada loro. Wes pakai ada usaha. Wal arjamu payon itu yang keempat, yang ketiga adalah yaitu tentang yang pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian yang keempat adalah watasiru alatil ila tubuh. Yang keempat yang sudah sepuh atau tua atau binatang buatan tua itu boleh. Yang sudah tua tapi sudah sampai sumsumnya sudah enggak ada sumsumnya. Kalau tua itu harus tua tapi yang sudah seperti kambing yang usianya di atas 10 tahun berarti sudah enggak ada dagingnya wis kurut Nah, kemarin ada satu masalah Bapak Ibu, ternyata sekarang sampai tahun korban itu kan ada yang sudah divaksin. Terus ketika divaksin dikasih tanda di kuping itu ditindih, kasih tindih ini sapi buatan wong, gitu. Kemudian ditandai kuping ini suai ini. Nah, kemudian saya tanyakan pada guru saya, nggak apa-apa, itu cuma tanda saja, Jadi hewan korban itu harus ada syaratnya. Kalau bisa ya jangan terlalu berat, jangan terlalu tua. Sing oke dagingnya boten oke kalungi. Rampung kok didangklek. Kalau bisa ya yang terbaik. Allah dini dua ini itu boten masalah. Maksudnya mungkin nanti ada sahabat tuh nyembelihnya hewan itu sebelum sholat. Menggali untuk sholat dan rampung dan dipangan. Kemudian nanti nggak boleh nyembelih korban itu harus setelah sholat Idul Adha, jangan sebelumnya. Kalau sebelum namanya sembelihan biasa, bukan korban. Nah kalau korban di sana setelah Idul Adha itu yang mana ibadahnya. Lah beda dengan zakat fitrah. Jangan tahu disebutkan sebelum Idul Fitri, Oleh itu namanya sedekah biasa, jangan keliru. Jadi menyembelihnya setelah sholat Idul Adha. Kemudian waktunya menyembelih korban adalah tadi setelah Idul Adha. Ada Nabi bersabda, man dara qabla sholati fa innama darun lin nafsihi. Barang siapa yang menyembelih korbannya itu setelah adanya, sebelum sholat, itu cuma sembelihan untuk dirinya. Waman daraka pada sunati fakot tamat nusuhuhu. Dan barang siapa yang menyembelihnya setelah itu adalah yang sudah pas untuk orang-orang yang beriman. Makanya kita semuanya nyembelihnya nggak usah tergesa-gesa. Ngobendang entuk dan kleng. Nek nyembelih sholat rambutnya dhuwur makanya sore dong, bermasalah. Kita semuanya
berusaha untuk mensunah kepada Nabi. Terus kemudian larangan mengupah dengan daging korban. Ya. Nabi bersabda, amarahu ayyakum ma'ala dahi. Nabi perintah pada Ali supaya Ali itu mengurusi korbannya Nabi. Wa an yabsemu Qur'an dan kemudian supaya membagi semuanya lukum dagingnya wa dan punya wala dan tulang-tulangnya wala yutifi jizaratiha dan jangan sampai memberikan upah sedikit pun kepada orang lain dengan hewan korban tadi. Lah kalau seandainya ada yang minta upah bagaimana? Kalau yang minta upah maka diupahi pakai uang dari para pengkorban. Contoh saja, ini organ dianggarkan untuk yang lain-lain. Seandainya 1 sapi itu umpamanya jatahnya umpama 1 juta umpamanya. Kemudian sapinya harganya 20 maka ditambahkan jadi 21 ya. Yang satu nanti untuk upah. Jangan sampai nanti dagingnya atau uang untuk upah. Itu enggak boleh. Nah kalau diminta bagaimana? Diminta kalau yang punya boleh silakan boleh ya. Pak, nopo? Ini kan jenur tulang sapi, lagi nopo? Yang kawin beduk. Terus yang dua sapi pripun, wong itu sudah mana pada panitia, karena boleh jangan apa dia minta, tapi kan bukan upah. Tapi kalau sing kerja entuk loro sing ra kerja siji berarti kerjane niku diupah. Yang ada saya mohon semuanya monggo diikhlaskan. Sing rewang, sing belas, sing korban, sing apapun yang jariran juga harus ikhlas semuanya supaya diberi pahala oleh Allah. Wah, aku terkosek dewe mulai dari dewe, ente mau siji, kita ikhlas kemampuan berdet dibangun oleh Allah dengan yang lebih baik. Kita jangan sampai aku dulu sopo sih, ya makanya nanti yang wanitanya harus hati-hati. Jangan sampai ada bagian yang digunakan sebagai upah. Upah itu apa? Upah itu adalah balas jasa karena kerja. Beda dengan yang lainnya. Contohnya begini, ngaturnya memang betul sangat pas. Yang mau dihitung itu umpamanya sampingnya 7, wong esak. Di sana umpamanya orang 700 umpamanya, kan kemudian dikasih sekali namanya dikasih kadang 20. Terus dihitung tenan kemudian masih tulang telur, ya. Kemudian siapa disebutkan? Apa itu bukan upah, karena ada kelebihan. Tapi kalau engkau sing rewang tok loro, sing taran tok siji gitu, benar itu apa upahnya lagi sing mau rewang monggo apa diikhlaskan. Lagi kalau minta tidak apa-apa, Mas. Ini baru kan buatan tapi nopo, pelajar buat kalau dia nopo, dia mesam jendudek monggo, ya. Jadi mau budek, boleh ames minta tidak apa-apa, tapi itu bukan apa. Jadi prinsipnya yang dilarang itu kalau untuk upah, kalau diberikan bukan masalah, boleh saja, ya. Kemudian peruntukan daging korban setelah korban terus untuk siapa? Nah, Ibnu Abbas mengatakan kemudian wajibmu ahlal baitihi. Yang pertama untuk pengkorban akrotu sepertiga. Wajibmu fukara itu untuk orang fakir itu sepertiga. Kemudian watasodaku ansiwakan alaswali yaitu diberikan kepada yang minta juga sepertiga. Jadi nanti kalau bisa yang korban itu diberi sepertiga dari jumlah yang diperoleh.
Dan niku dagingnya tok mongko kalih balung-balung yang terserah. Nggih. Ajeng balung nggih monggo, nyuwun ilat nggih monggo. Kita sepertiga, yang sepertiga untuk pakaian dan untuk yang lainnya. Nah, untuk yang tadi seandainya digabungkan ya nggak masalah. Jadi yang penting diambil sepertiga untuk mengkorban, yang 2/3 dibagi entah untuk fakir miskin, ya, untuk yang tidak fakir sesugih ya itu bukan nopo-nopo. Bahkan bagi yang non Islam pun juga boleh untuk dibagi. Makanya usahakan dalam pendistribusian daging harus kita cermati, ya. Demikian juga hal-hal yang kemarin ada versi monggo diperhatikan sehingga ke depan itu kita harus menunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk juga nanti dalam hal tadi populer kita harus diperhatikan. Ada bagian yang dilupakan. Semoga Bapak Ibu untuk tahun ini khususnya pada bulan Dzulhijjah kita bisa menunaikan serangkaian amal-amal kebaikan yang ada di bulan Dzulhijjah dengan semakin ikhlas, istiqomah dan mujahadah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.